Halo gengs, kembali lagi di kisah cerita horor. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk kisah cerita kali ini gue akan menceritakan tentang kisah pengalaman horor, seram, menakutkan dari dua orang sahabat, sebut saja namanya Burhan dan Usman. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe channel ini, ditekan tombol loncengnya, like jika kalian suka video ini, share dan komen. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak usah sih. Oke, mari kita mulai. Burhan dan Usman ini adalah dua sohib, dua friend ataupun dua CS banget gitu. Mereka ini kemana-mana selalu berdua, entah takdir ataupun kebetulan. Dari SD sampai SMP, sampai SMA, dan sampai sekarang mereka selalu berdua, kemana-mana berdua. Mandi tapi sendiri-sendiri. Sampai-sampai hobi mereka pun sama, yaitu memelihara burung yang di kandang, bukan burung itu, dan memancing ikan, bukan memancing keributan. Hobi memancing mereka ini sudah ada sejak mereka duduk di bangku SD. Mereka berdua selalu memancing di sawah, di kali. Hari Sabtu jam 8 pagi saat si Burhan sedang membersihkan kandang burungnya. Tiba-tiba si Usman datang mengajak si Burhan untuk pergi memancing ke tempat yang menurut si Usman mantap dan banyak ikannya. Bur, ayo kita mancing, gue punya tempat bagus nih, tempatnya juga jarang orang yang tahu. Pokoknya gue lihat itu banyak ikannya katanya. Pokoknya mantap. Si Burhan pun mendengar kata banyak ikan dan mantap, dia pun ya udah ayolah kita jalan juga sekarang. Akhirnya pun si Burhan mempersiapkan joran pancing dan peralatan lainnya. Tidak lupa membawa rokok, kopi dan cemilan atau makanan buat bekal di sana. Karena mereka itu kalau udah mancing lupa waktu. Pernah mereka mancing dari pagi sampai pagi lagi. Gila kan? Ya sih kalau udah hobi susah. Asal jangan hobi yang aneh-aneh aja. Dan singkat cerita mereka pun pagi itu jam 8, sekitar jam setengah 9 lah mereka pun jalan. Mengendarai motor. Perjalanan dari perkampungan si Burhan ke tempat pemancingan ini itu danau ya. Jadi tempatnya itu satu danau yang cukup luas lah, cukup lebar. Danau ini terletak di ujung desa. Ya di sana banyak pila-pila sih. Rumah warga ada cuma sedikit, tapi kebanyakan itu ada pila-pila. Dan pila-pila itu dihuni hanya saat yang punya pila itu liburan. Jadi orang kota biasanya yang punya pila. Dan singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Saat mereka turun dari motor dan melihat sekeliling, si Burhan pun terpukau melihat danau yang dikelilingi pohon-pohon. Pokoknya banyak berjenis-jenis pohon di sana. Cuman nggak ada pohon duit kayaknya. Tanpa banyak cerita, tanpa banyak basa-basi, Burhan pun langsung melesat. Nggak melesat juga sih. Segera menghampiri danau dan mencari posisi masing-masing. Dan mereka pun mulai memancing. Dan ternyata benar, Burhan itu sering strike dan di sana memang ikannya besar-besar. Ada ikan lele, ikan nilem, ikan paus, nggak ada lah kali paus mah. Ya ikan-ikan seperti itulah. Dan tak terasa waktu pun semakin sore. Dan sekitar jam 3:30 sore, tiba-tiba hujan pun turun. Dengan sangat lebat, dibarengi angin yang kencang dan petir menyambar. Burhan dan Usman pun segera bergegas mengemasi barang-barangnya. Mereka pun berlari-lari mencari tempat untuk berteduh. Mereka pun berlari menuju satu villa yang terdekat dari lokasi mereka. Dan mereka pun berdua lari. Ayo bur, lari bur. Basah nih kita nggak, soalnya mereka nggak bawa baju ganti. Ayo, us. Mereka pun berlari dan masuk ke pekarangan villa di teras. Sambil merokok, duduk menunggu hujan reda. Dan berselang beberapa waktu, dari dalam villa ini keluar dua wanita cantik yang membuat Burhan dan Usman ngiler lah. Karena kecantikannya itu belum pernah mereka lihat tangga-tetangganya ataupun wanita-wanita di kampungnya yang secantik ini. Cantik banget kayaknya. Mungkin kayak
artis. Dan ketika dua wanita ini keluar, si Burhan dan Usman pun langsung berdiri dan ngerasa nggak enak. Tanpa permisi sudah singgah di villa mereka. Si dua wanita ini nanya, "Mas, lagi berteduh ya?" Kata si Burhan. "Iya nih, maaf kita nggak permisi. Karena tadi buru-buru lari keburu hujannya gede." "Oh nggak apa-apa mas," kata salah satu cewek ini. "Ya udah kalau mau sini masuk mas di dalam aja singgahnya." Dari situ Usman bilang, "Enggak, pakaian kita basah, udah di luar aja. Di sini juga udah terima kasih banget sudah diizinkan untuk singgah gitu, untuk berteduh di sini." Kata wanita ini, "Enggak apa-apa, ayo masuk aja," katanya. Karena dipaksa sama wanita ini, nggak enak kan kalau menolak ajakan. Mereka pun berdua masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam itu ramai, banyak orang, banyak keluarganya. Dan kebetulan waktu itu mereka itu kayak lagi berpesta ataupun lagi syukuran atau selamatan gitu. Burhan sama si Usman ini heran. Dari luar mereka tidak mendengar suara gaduh, berisik orang ramai. Tapi setelah mereka masuk itu rame banget. Kayak di restoran yang sedang mempersiapkan makanan. Melihat situasi itu, Burhan pun dan Usman merasa, aduh gak enak nih, malu gitu, mana basah, kotor gini. Kata wanita dua ini, gak apa-apa katanya. Ayo gabung katanya. Tapi selain dua wanita ini, orang-orang yang lainnya itu cuek. Dari mukanya yang datar, plat. Tidak ada ekspresi kayak orang yang hidup segan mati tak mau, datar. Cuma melihat tanpa menyapa. Walaupun si Burhan dan si Usman pun menyapa, "Bu, Pak," tapi mereka responnya cuma datar, plat, tanpa ekspresi. Mereka pun semakin sungkan dan gak enak. Wah, ini orang-orangnya kayaknya gak nerima kita nih. Kayaknya gimana gitu. Tapi si dua cewek ini tetap kekeh mengajak si dua ini untuk bergabung. Dan di sana sudah disiapkan makanan yang segala rupa ada. Masih ngebul. Ngebul apa sih bahasa Indonesianya? Berasap. Masih berasap. Jadi baru dimasak dan baru dihidangkan. Saat melihat makanan itu, mereka berdua, Burhan dan Usman pun langsung kerubukan. Kruyuk-kruyuk perutnya. Karena mereka hanya membawa makanan kecil saat menuju ke danau tersebut. Mana situasinya hujan, angin, dan udara sangat dingin. Mantep banget itu makan yang panas-panas. Jadi lapar gua. Dan akhirnya mereka pun dipaksa untuk ikut bersama-sama makan. Rame lah kayak di restoran makan. Akhirnya mereka pun ikut makan bareng-bareng bersama. Wah, mantap makanan. Jadi mereka itu rame-rame di satu meja yang besar. Dan berkeliling itu keluarganya makan bersama. Dan saat makan pun si Usman dan Burhan ini memperhatikan satu persatu orang yang duduk di meja di sekitarnya ini. Dan mereka makan pun tanpa ekspresi yang menikmati makanan, tetap plat, tetap tidak berekspresi, plat. Seperti itu. Di situ si Usman dan Burhan merasa aneh dan bingung. Burhan dan Usman pun tidak menghiraukan masalah itu karena rasa lapar yang sudah tidak tertahan. Akhirnya sama wanita dua ini, ayo silakan dimakan. Ayo makan yang banyak biar kenyang. Burhan dan Usman pun mulai makan. Mereka berdua makan dengan lahap karena menurut mereka makanan itu sangat lezat banget. Lezatos, nikmatos, ngeunah pokoknya. Akhirnya mereka pun sampai nambah. Singkat cerita mereka pun selesai makan. Usman dan Burhan pun izin untuk merokok di teras. Ya udah Mbak, saya mau di teras aja ya, mau ngerokok sambil ngerokok. Oh ya udah Mas. Ini kalau mau apa-apa kesini aja ngambil masuk. Ya Mbak. Akhirnya pun si Burhan dan Usman keluar. Duduk di teras sambil merokok biasa. Habis makan ora udah enak. Mereka pun sangat menikmati isapan rokok mereka. Dan akhirnya mereka pun ketiduran. Dan cukup lama mereka pun tidur. Saat mereka tidur sekitar jam 4:30 sore. Pada saat suara petir
petir menyambar. Der. Suara petir gimana sih? Jeder. Burhan dan Usman pun kaget terbangun. Astagfirullahaladzim. Kurang ekspresinya. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Mereka pun, bur. Bangun bur. Si Burhan pun bangun. Udah malam ya, Man, katanya. Iya, kita ketiduran nih. Ayo kita balik, katanya. Tapi kita pamit dulu sama orang rumah ini, katanya. Kita ucapin terima kasih. Ya udah, mereka pun bangun dari duduknya. Dan saat mereka mau masuk ke rumah itu, betapa dikagetkannya si Usman dan si Burhan ini. Ternyata rumah yang tadinya mereka lihat banyak orang, ramai, rumahnya bagus, dan di dalamnya banyak makanan, banyak orang-orang yang sedang berpesta, dan mereka berdua pun sempat menikmati makanan di dalam rumah itu. Ternyata rumah itu adalah rumah kosong terbengkalai yang banyak ditumbuhi ilalang dan rumput-rumput tinggi. Mereka pun sontak kaget. Bur, ini kita mimpi apa gimana? Dengan panik dan ketakutan. Mereka pun melihat sekeliling. Jadi sekeliling mereka itu udah rumput-rumput dan tinggi. Sampai mencapai ketinggian badan mereka. Mereka pun menjauh dari pekarangan itu dan melihat ke seluruhan rumah itu. Dan rumah itu memang rumah yang pila yang sudah bobrok, sudah hancur dimakan hujan dan panas dan dimakan rayap-rayap. Mereka pun langsung ngerasa gimana, dan mereka pun kata si Usman, ini kita kayaknya ada yang gak beres ya. Mereka pun berdua pelan-pelan masuk ke ruangan rumah itu, rumah kosong itu, dan mereka melihat di sana memang ada meja yang besar. Dan di sana di atasnya itu kayak ada piring-piring, tapi sudah tidak terawat dan usang banget, gitu. Udah kotor, dipenuhi debu-debu. Dan saat mereka mendekati, di sana banyak belatung dan cacing di tiap piring-piring di atas meja itu. Mereka pun sontak dan mengingat mereka sudah makan di meja itu. Akhirnya mereka pun lari keluar dan merasa perutnya yang kayak diaduk-aduk, yang sakit minta ampun. Mereka berdua mengguling-guling di tanah sambil berteriak, aduh sakit, seperti layaknya orang keracunan. Dan mereka pun muntah, dan dari muntahan itu kotoran, cacing, belatung dari muntahannya itu, pokoknya mereka pun berdua perlahan-lahan mengendarai motornya untuk segera pulang. Dan sampainya di rumah pun Burhan dan Usman pun akhirnya keesokan harinya mereka tuh sakit panas. Sampai benar-benar panas tinggi. Setelah dibawa ke dokter, dan kata dokter ini panas biasa. Tapi panasnya nggak turun-turun. Akhirnya orang tua Burhan dan Usman pun inisiatif mencari orang pintar. Karena mereka yakin ini ada yang gak beres gitu. Karena mereka ini seharian ini memancing di tempat yang terkenal oleh warga sekitar itu tempat angker horor. Setelah orang pintar itu datang dan setelah didoain dan dikasih air, mereka agak mendingan dan agak turun panasnya. Dan kata si orang pintar ini, mereka ini sudah diajak masuk ke dunia gaib. Yang mereka lihat, orang ramai di rumah itu, dan dua wanita cantik itu adalah makhluk halus penunggu bangunan itu. Jadi menurut pandangan lahir kita, itu rumah yang bobrok dan rumah yang tidak terawat, sudah tidak terurus dan ditumbuhi ilalang-ilalang yang tinggi. Tapi di dimensi lain itu adalah satu rumah yang bagus dan berpenghuni keluarga gaib atau keluarga jin yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bisa melihat dengan mata batin. Dan setelah beberapa minggu akhirnya si Usman dan Burhan pun alhamdulillah sehat, pulih lagi. Tapi mereka
sudah tidak terlalu menggemari mancing. Mereka lebih sering memainkan burung di kandang, bukan burung itu. Dan itulah satu kisah cerita dari dua sahabat yang gemar memancing. Sampai jumpa di kisah cerita selanjutnya. Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Bye.